Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar sosialisasi peta pola ruang rencana zonasi wilayah pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil RZWP3K di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Kamis 7 April 2022. Mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Audidian SPI MSI, selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dirinya menyampaikan, berdasarkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka pihaknya berupaya terus melakukan peninjauan kembali RZWP3K di daerah-daerah, dalam hal ini daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Beliau pun turut membawakan sosialisasi terkait proses pelaksanaan integrasi RZWP3K ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah daerah kepulauan dengan luas perairan yang cukup besar dan memiliki salah satu pulau terluar yaitu Makalehi, yang menjadi bagian dari pelaksanaan integrasi RZWP3K. Begitu banyak potensi yang ada di laut, sehingga harus punya regulasi yang mengatur batasan-batasan agar tidak terjadi ketimpangan antara pemanfaatan potensinya dengan pelestarian lingkungan ekosistem laut. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro John Haid Palandung. Dalam sambutannya, Wakil Bupati pun menyebutkan bahwa sampai sekarang masih banyak nelayan yang memiliki kapal yang belum mempunyai izin. Karena diketahui kewenangan perizinan itu berada di provinsi. Orang tidak ada, mungkin GT kecil, tapi mengurus, ada surat itu. Kemarin itu dari Angkatan Laut, mereka sudah ingatkan, harus buat itu. Di sana di PHI ini sebanyak begitu, belum lagi di Ulu dan juga di Ugia sana, mereka tidak ada izin sama sekali. Ya? Jadi karena ini tidak ada izin, ya Semarang keluar. Ketika ada sesuatu di laut, dan disampaikan kepada mereka bahwa ini izin surat-surat kapal PJK itu sangat penting. Sosialisasi kepada mereka. Kalau dengan urus, kerjasama dengan nelayan itu. Senada dengan itu, Cornelis sebagai pemerhati nelayan mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Jadi terima kasih untuk kegiatan sosial seperti ini penting karena memang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini bersentuhan langsung dengan kehidupan nelayan karena dia mengatur wilayah-wilayah penangkapan dan juga wilayah-wilayah yang nantinya disepakati ataupun yang telah diusulkan untuk menjadi cadangan kawasan konservasi. Ya setahu kami di Kabupaten Sitaro itu sudah sejak lama diusulkan dan bahkan kalau tidak salah itu sudah ada SK Gubernur tentang pencadangan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dan dalam konteks ini maka saya kira sangat bagus dan nanti akan berkembang lagi di forum. Terima kasih. Ditambahkan oleh Cornelis bahwa saat ini terkait perizinan tersebut sudah menjadi kewenangan dari provinsi. Ya itu benar Pak, karena memang pasca kewenangan itu berpindah ke daerah provinsi yang kemarin pengurusan segala surat-surat izin kapal itu kan setahu kami itu ada di dinas kabupaten kota, tapi sekarang sudah tidak lagi, itu menjadi kewenangan provinsi. Maka yang diperlukan itu sekarang kalau kapal-kapal yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT kan kategori nelayan kecil dan itu hanya butuh sebenarnya tanda daftar kapal perikanan. Kesulitannya yang terjadi di sini Pak karena harus ada surat ukur kapal yang baru, surat ukur bola untuk menentukan berapa bobot kapal yang dimiliki. Nah, kelemahannya sudah kami konsultasikan ternyata itu bukan karena masalah teknis saja, administrasi di sini di Kabupaten Sitaro, dinas yang terkait dalam hal ini Sabandar, Bengkulu sudah kami konsultasikan belum ada juru ukur kapal perikanan.
juru ukur kapal. Jadi sudah difasilitasi oleh Dinas Perikanan untuk mendatangkan juru ukur dari KSOP Manado. Kendalanya ada syarat administrasi yang harus dokumen yang masih harus disiapkan oleh pemilik kapal perikanan terutama Pak Jeko. Dan itu ya sementara ditunggu sementara. Terus dari pihak Angkatan Laut bagaimana dalam hal ini? Angkatan Laut karena memang mereka berwenang untuk memastikan bahwa semua usaha-usaha yang dijalankan menggunakan kapal itu wajib memiliki surat izin kapal ataupun paling tidak surat tanda daftar kapal perikanan TDKP terdaftar di dinas. Artinya usaha itu memang betul-betul usaha yang resmi. Demikian. Terus bagaimana upaya dari kaum nelayan dengan usaha ini? Kalau contoh yang paling sederhana itu adalah persatuan pemilik Pajeko yang ada di Jawa Barat. Mereka punya grup yang kalau tidak salah ketuanya itu Pak Kapitalau Mini. Jadi beliau proaktif dalam hal ini menyelesaikan hal ini dan mudah-mudahan secepatnya bisa ditindaklanjuti agar supaya rekan-rekan pemilik kapal perikanan ini betul-betul bisa menjalankan usaha dengan tidak terkendala masalah perizinan. Terkait dengan perizinan, hal ini pun langsung ditanggapi oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Mohon maaf ya kalau para nelayan kan kita ada bidang tersendiri, bidang perikanan tangkap. Oh, iya. Jadi tadi saya juga sudah sempat menyampaikan ke teman-teman terkait dengan perizinan kapal-kapal perikanan yang bergross ton kecil di bawah 5 gross ton itu perizinannya adalah BPKP itu hanya tanda daftar kapal, jadi tidak ada biaya tanda daftar kapal. Dari dinas provinsi bisa memfasilitasi nelayan-nelayan untuk mendapatkan perizinan tersebut, yaitu tanda daftar kapal perikanan BPKP itu bisa dikomunikasikan. Saya sudah sampaikan ke dinas setempat, dinas perikanan untuk menyurat ke pemerintah provinsi, dinas kelautan dan perikanan daerah Provinsi Utara untuk membantu memfasilitasi pengurusan izin kapal-kapal kecil. Nanti pemerintah provinsi akan memfasilitasi. Kalau terkait retribusi ada aturan yang baru ya. Untuk penangkapan di atas 12 mil itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Dan itu sudah ada penarikan PNBP dari pemerintah pusat untuk kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan di atas 12 mil. Nah, walaupun kapal-kapal yang perizinannya ada di daerah, 0 sampai kapal yang sampai dengan 30 GT itu di daerah, tapi wilayah tangkapannya itu lewat 12 mil. Iya, betul. Jadi mereka sekarang untuk tahun ini dan berikut wajib untuk mengurus izin ke pusat. Jadi semua sudah ditarik ke pusat untuk penangkapan ikan yang di atas 12 mil. Nah ini sementara gencar-gencarnya pemerintah pusat lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengawasan di wilayah 12 mil ke atas untuk penangkapan ikan. Jadi nanti dari pemerintah pusat juga akan mensosialisasikan terkait dengan aturan-aturan yang baru ini. Abdi negara yang telah bertugas kurang lebih dari 13 tahun ini pun tak lupa memberi motivasi kepada para nelayan untuk kiranya dapat mengikuti segala ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Nelayan ya ikuti saja aturan yang ada supaya pada saat kita melaut itu kita tidak dihantui dengan ketakutan untuk mencari ikan yang ada di laut. Kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu untuk kebaikan kita bersama, dan itu pemerintah juga tetap akan memfasilitasi atau membantu jika di kemudian hari mungkin ada terhalang dengan terkait dengan perizinan mungkin yang sulit atau apa atau ada sweeping, nanti ada pendampingan dari pemerintah untuk nelayan. Sosialisasi ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Jemilah Hutung melaporkan.